Lebarnya udah ketahuan, Papi. Oke. Suara saya udah kedengaran, Bu? Iya, jelas kok. Ini apa namanya? Nanti rencananya mau di-upload ke YouTube apa gimana? Insya Allah setelah Zoom meeting ini kita upload ke YouTube. Oke. Belum, nggak ada yang mau ditunggu lagi ya? Bebas sih, di sini udah ada Bu Nuning, partisipan kita yang selalu setia, dan Mbak Ella. Kalau yang mau unmute silahkan loh ya. Ini free loh ya, kita diskusi-diskusi aja di sini. Oke. Mungkin saya coba sedikit paparkan dulu aja ya. Oke. Apa namanya? Sambil nunggu teman-teman ada pertanyaan. Kebetulan saya juga belum kenal sama ibu-ibu. Oke, paling yang saya tahu nih Bu Alin aja nih, yang udah belajar bareng. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas kesempatannya bisa diskusi pada sore hari ini. Alhamdulillah ini ajang silaturahim ya virtual di era akademi COVID-19. Jadi teman-teman bisa belajar dari mana aja, ikut apa namanya kajian dan belajar ya. Oke, perkenalkan saya Elang Yudantoro, memang lebih banyak apa namanya terjun di bidang digital marketing dan mohon izin untuk sore hari ini sedikit berbagi kepada ini khususnya ibu-ibu berarti ya di Hikari ya. Kebanyakan ibu-ibu tapi ada juga yang masih single kok Pak. Oke, jadi yang masih single didoakan semoga cepat jadi ibu-ibu. Amin, amin. Nah, memang saya juga lebih banyak ketika mengajar di berbagai kota Indonesia itu perempuan ya. Bisa dibilang 70% emak-emak ya perempuan. Oke, boleh saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lang Yudantoro. Saya sebenarnya backgroundnya guru ya, guru bahasa Inggris. Nah, kalau nggak salah di Kari juga ada Bu Tiasti Aryandini ya. Mungkin ada teman-teman yang kenal, itu kakak kelas saya waktu SMA. Kemudian apa namanya setelah beberapa tahun ngajar sambil merintis usaha ternyata keasikan untuk bangun ini ya, bangun bisnis atau usaha. Nah, jadi sekarang lebih banyak diminta ngajar bisnis atau digital marketing. Kemudian saya juga membantu teman-teman UKM yang ingin naik kelas, punya apa namanya sertifikasi, kemudian mau ekspor ya, insya Allah kita bisa kolaborasi. Nah, apa namanya untuk temanya kurang lebih bagaimana kita membangun apa bisnis ya secara digital di era sekarang. Nah, jadi mungkin teman-teman, saya mungkin manggilnya teman-teman aja ya supaya lebih cair ya, lebih semangat. Apa saat ini kan eranya udah ya semuanya apa-apa serba online. Jadi salah satu cara bagi sebagian teman-teman untuk termasuk menuntut ilmu juga sambil menulis ya atau mencatat. Nah, tapi kan kalau misalnya hanya mencatat di buku atau mencatat di gadget kurang greget gitu ya. Jadi kita bisa juga berbagi semangat kepada teman-teman
sambil sebenarnya mencatat gitu. Tapi catatan kita bukan hanya dikonsumsi sendiri, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang-orang yang berteman dengan kita di sosial media ya. Oke, Bu Alin masih jaga bazar. Siap. Nah, jadi bicara tentang membangun usaha di era digital ini, ada beberapa hal yang memang harus kita jadikan concern. Yang pertama adalah mulai dari mindset ya. Jadi banyak sekali teman-teman langsung terjun praktek jualan online, tapi sebenarnya mindsetnya belum tepat atau belum benar ya. Nah, baru setelah mindsetnya benar, kita actionnya juga lebih terarah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menemukan atau meracik ya formulasi kita punya produk. Nah, produknya yang memang dibutuhkan oleh pasar ya. Jadi usaha itu bukan katanya dan bukan kayaknya, tapi harus berdasarkan datanya ya. Jadi memang ada sebagian teman-teman yang usahanya itu maunya gitu ya. Saya maunya usahanya fashion, saya maunya usahanya makanan, tapi kita sebenarnya harus melihat apa sih kebutuhan pasar. Nah, baru yang berikutnya kita siapkan aktivitas ya, kita kerjakan bagaimana bisa mengundang orang sebanyak mungkin ke toko online kita ya. Dan semakin banyak orang yang berkunjung, trafficnya, tinggal bagaimana kita konversi menjadi pembeli ya, atau minimal kita bisa follow up karena kita sudah punya data ya. Nah, kemudian yang terakhir setelah kita follow up, ini 3R ya yang biasanya kita share ke teman-teman. Kuncinya sukses di jualan online memang ada 3 ya. Yang pertama bersabar karena tidak ada yang instan. Kemudian yang kedua belajar ya. Dan bukan hanya belajar tapi benar-benar praktek ya. Nah, kemudian yang ketiga berbayar. Nah, jadi kalau biasanya kalau kita ikut kelas yang gratis sama kelas berbayar itu biasanya beda semangatnya ya. Kalau udah berbayar kan, wah ini gimana caranya supaya balik modal. Tapi kalau ikut kelas gratis kadang nggak apa-apalah, belum sempat praktek gitu ya. Tapi kalau udah bayar biasanya akan lebih serius. Nah, mungkin teman-teman yang sudah menyimak bisa share di Zoom chat ya, biar kita saling kenalan satu sama lain. Namanya mungkin udah tampil, kemudian tinggal di mana sama usahanya ya. Bu Tifiza, Bu Nur Laila, Bu Putri, Bu Meizi, adminnya Hikari, Bu siapa Bu? Rogaya. Oke, terus Bu Rogaya, Bu Alin, Bu Nuning ya. Nah, monggo kalau udah mulai usahanya apa, kemudian di mana ya. Karena ya, ini kan salah satu problem dari teman-teman yang usaha ini jualan gitu ya. Nah, kenapa Bu Alin jaga bazar gitu kan? Hari Minggu waktunya istirahat santai-santai di rumah sama keluarga, ini masih jaga bazar gitu ya. Nah, kenapa? Itu kan salah satunya karena ingin mengatasi problem penjualan ya. Jadi salah satu kunci dalam bisnis adalah jualan, atau bagian dari jualan ada promosi ya. Jadi bagaimana supaya bisnis kita bisa bukan hanya bertahan tapi juga berkembang ya. Nah, teman-teman sambil menunggu yang belum share di Zoom chat jual apa dan di mana, jual apa saja tergantung permintaan. Ya, ini pengusaha sejati. Ya.
Jadi kita tidak terpaku sama satu produk atau satu jenis. Ya. Kalau mau buka usaha, misalnya konsultan pendidikan, apa yang harus disiapkan? Kalau mau buka usahanya bidang jasa, khususnya konsultan pendidikan, yang harus disiapkan pertama tentunya ya pengetahuan kita ya tentang konsultan pendidikan. Karena konsultan pendidikan ini sangat banyak, Bu, ya, sangat banyak, mulai dari konsultan pendidikan apakah bidangnya tentang anak ya, apakah bidangnya tentang ya, macam-macam gitu. Jadi tergantung ya. Nah, kemudian salah satu kunci apa sih yang membuat bisnis kita selama ini kok saya udah jalanin bisnis berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tapi kayaknya nggak berkembang ya. Nah, karena sepi orderan, makanya problem penjualan ini memang yang di mana-mana sering ya dialami oleh teman-teman. Dan bicara tentang digital marketing ini ya bahasan yang saat ini cukup banyak diminati ya, banyak teman-teman khususnya perempuan, ibu-ibu berlomba-lomba untuk bagaimana bisa mensupport nih usaha suami. Misalnya Mbak Putri ada jual frozen ya, travel umroh. Semua usaha rata-rata sudah memanfaatkan digital marketing. Ya, tapi saya mengajarkan digital marketing dan saya bisa dibilang buka-bukaan untuk jangan sampai teman-teman terkecoh ya sama iklan banjir order modal cuman rebahan doang, main handphone. Itu bahasa iklan yang agak-agak sebenarnya menyesatkan. Ya, karena sejatinya orang-orang yang bekerja ya di perusahaan besar di bidang digital, bagian divisi marketing ya khususnya di tim digital, nggak bisa gitu dengan hanya main handphone ya, main sosmed terus banjir order, nggak bisa. Jadi memang harus memperlakukan seperti dalam tanda kutip perang ya. Jadi penuh dengan strategi ya, penuh dengan persiapan dan istilahnya ya banyak yang harus kita lakukan ya. Jadi tidak cukup hanya dengan pasang status ya, nge-share ke grup-grup iklan dan lain sebagainya gitu. Jadi ini memang cukup banyak ya. Kalau dibilang seperti hutan belantara ya memang itu adanya ya di digital ini seperti hutan belantara. Dan kita mengadopsi ini salah satu yang saya dapatkan dari salah satu mentor bisnis saya, Mas Jaya Setiabudi, mengenai yang namanya tangga bisnis ya. Nah, tangga bisnis ini juga diterapkan di digital, artinya ketika kita bicara, saya mau belajar digital itu baiknya dari mana? Nah, ini ada tahapan-tahapannya ya. Kalau untuk yang baru mulai usaha atau tingkat dasar itu sebenarnya kita harus bisa bagaimana nge-share ya, membagikan informasi tentang apa yang kita jual ke sebanyak mungkin orang gitu. Nah, contohnya misalnya cara yang paling gampang misalnya ya, komunitas Hikari ada grup WhatsApp-nya misalnya 150 orang. Nah, bagaimana caranya ketika kita punya usaha ini minimal 150 orang itu tahu gitu ya. Nah, kalau kita hanya mengandalkan nge-share ke grup saja, itu tidak semua orang baca ya. Sekalipun kita nge-share-nya setiap hari atau setiap hari Senin. Setiap hari Senin boleh ketika dibuka sama adminnya ya, boleh Bunda yang mau jualan, nah, gitu kan. Nah, untungnya yang jualan nggak banyak gitu, maksudnya nggak berbondong-bondong, tung sampai Senin malam. Saya lihat kayaknya nggak banyak gitu ya. Nah, berarti teman-teman paham bahwa di grup itu tidak semua orang pasti baca gitu. Ya, sekalipun kita tiap hari Senin share iklan. Nah, jadi bagaimana supaya semua orang tahu? Ya, berarti mau nggak mau kan kita harus kenalan ya, salah satunya. Kemudian itu baru ngomongin soal WhatsApp. Nah, belum sosial media ada banyak ya. Terus media jualan juga
seperti OLX, terus apa? Kalau yang di properti kerjasama dengan Agoda, Airbnb itu kalau yang biasanya usahanya properti ya. Nah, Bu Meizi asli Kuningan baru resign dari kantor. Sebelumnya konsultan pendidikan kuliah di Turki. Nah, jadi konsultan pendidikan tapi fokusnya untuk kuliah di Turki. Gitu. Jadi kalau dibilang konsultan pendidikan, saya juga berarti bisa mengatakan saya sebagai konsultan pendidikan. Ya, tapi konsultan pendidikan bidang apa spesialisasinya? Nah, gitu. Ya. Sekarang fokus siar umroh ya. Oke, mantap. Nah, kemudian di tahap awal jadi bagaimana kita jualan di media-media yang kita nggak perlu punya teman ya. Kayak misalnya kita jualan di OLX, kita nggak perlu nyari teman. Ya, sekali kita posting, ya itu udah ribuan orang yang akan bisa melihat ya. Nah, tinggal kita bantu viralkan gitu. Ya, viralkan. Jadi setelah kita posting misalnya di OLX, kita tidak hanya menunggu, tapi juga kita mendorong orang-orang untuk melihat iklan kita. Gitu. Itu di level 1 tahap awal. Ya, kemudian nanti naik ke level 2 level profiting, berarti kita harus bagaimana memanfaatkan sosial media seperti Facebook, punya banyak teman, punya banyak fans ya, atau Instagram punya banyak follower gitu. Karena kalau kita hanya posting tidak punya peningkatan follower, maka orang yang lihat kan ya dia lagi gitu kan. Belum adanya algoritma di sosial media yang kalau misalnya kita nggak pernah interaksi dalam 2 minggu saja itu sudah pasti postingan kita tidak akan muncul gitu ya, postingan baru kita tidak akan muncul di berandanya gitu. Nah, nanti naik ke level berikutnya bagaimana kita sudah punya sistem ya mendokumentasikan apa yang kita jual. Jadi artinya ketika kita jualan sesuatu orang nggak perlu nanya ongkirnya berapa, deskripsi produknya, minta foto-foto, itu kan sebenarnya pertanyaan standar yang orang harusnya sudah kita antisipasi di awal ya. Nah, itu level belajar atau istilahnya level praktek kalau misalnya jualan online. Makanya teman-teman yang ada di level 3 ini sudah mesti kudu wajib harus punya website ya. Nah, kita punya website kalau tidak kita promosikan, tidak kita iklankan juga tidak ada orang yang tahu gitu kan. Karena hanya mengandalkan orang yang nyari, istilahnya sama seperti berharap orang lewat gitu. Ya, sementara tidak semua orang lewat depan jalan yang kita tempat usaha kita ya. Nah, nanti baru kita bicara tentang buka cabang, duplikasi ya, investasi dan lain-lain. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, jadi dari teman-teman yang sudah hadir dan pengen konsultasi atau punya pertanyaan ya, monggo silahkan sambil mencatat, boleh sambil ditanyakan di Zoom chat ya. Nah, jadi kita akan coba bahas dari yang pertama, setelah kita mindsetnya benar ya, bahwa digital marketing ini tidak bisa istilahnya sebulan 2 bulan gitu ya. Belajar sebulan 2 bulan terus berharap banjir order, ya belum tentu juga. Ya, kenyataannya banyak orang yang sudah belajar istilahnya sampai setahun 2 tahun, tapi tidak ada peningkatan gitu ya. Kenapa? Karena contoh misalnya kita belajar di kampus ya. Nah, semester ini kita belajarnya misalnya marketing. Semester besok kita belajarnya hukum. Semester berikutnya kita pindah kampus ya ke SDM misalnya. Nah, jadi begitu juga dengan digital marketing ya, dengan banyaknya lembaga dan kampus-kampus yang menawarkan pelatihan-pelatihan. Kadang biasanya kita mayoritas teman-teman mungkin bisa tanya gitu ya ke teman atau tetangga saudaranya, belajar di mana aja. Rata-rata pasti loncat-loncat. Ya, kadang belajar ke sana, kadang belajar ke sini. Sehingga ketika ada perbedaan antara mentor yang satu dengan mentor yang lain, bingung gitu ya. Oh, yang satu mengajarkan usaha itu harus fokus. Kemudian pindah ke tempat lain diajarkan usaha itu harus banyak. Yang benar yang mana? Gitu ya.
Jadi yang benar adalah yang dikerjakan atau yang dipraktekkan ya. Bukan cuman yang ditanyain terus tapi actionnya nggak ada ya. Nah, jadi setelah mindset kita benar bahwa membangun digital ini seperti membangun istilahnya toko ya, mulai dari kecil nanti lama-lama besar ya, mulai dari awalnya sepi tapi kalau kita konsisten kemudian kita tekun ya, insya Allah akan ramai dan banjir order. Nah, kita tadi ada yang masih misalnya Bu Rogaya jualan apa aja, belum ada yang khusus. Nah, bisa dari yang sudah pernah dijual bisa dievaluasi, Bu. Artinya apa nih yang selama ini relatif lebih banyak ya, relatif lebih banyak dibeli dan relatif lebih mudah untuk kita promosi. Nah, itu kita bisa fokuskan ya, mencari istilahnya mencari fokus produk. Nah, karena kalau ditanya menurut saya usaha itu harus fokus atau harus banyak ya. Kalau bagi pemula harus fokus ya, kalau bagi pemula. Nah, tapi kalau sudah bisa jualan atau udah bisa jualan online, maka disarankan harus banyak ya. Nah, jadi ada tahapan-tahapannya ya. Nah, untuk kuantitas yang manis-manis kayak coklat, tapi keuntungan tidak seberapa ya. Mungkin karena jualannya juga masih eceran ya, atau belum banyak gitu. Saya jualan sendal untung juga nggak seberapa, Bu. 1.500, 2.000, paling banyak 3.000 rupiah keuntungannya per piece gitu ya. Tapi kita kejar misalnya dalam sebulan kita bisa jualan 1.000 pasang ya. Kalau 1.000 pasang kali 2.000 kan udah 2 juta keuntungannya. Nah, itu jadi kita walaupun keuntungan kecil kita harus bisa jualan partai besar ya. Berarti kan kita menawarkan ke orang-orang belinya nggak cuma 1-2 gitu ya. Nah, ada yang bertanya misalnya, Mas, saya udah jualan produk nih, produk saya paling bagus, paling murah, terus kualitasnya paling mantep, nah, tapi kenapa nggak laku-laku juga gitu ya. Jadi salahnya di mana misalnya ya, udah produknya merasa paling bagus, paling murah, paling mantep. Nah, kalau kita lihat brand-brand yang besar ya, yang jualannya udah banyak itu mereka nggak produknya bukan yang paling bagus ya, tapi mereka laris gitu. Mereka juga belum tentu yang paling murah, tapi kenapa lebih banyak. Nah, yang terakhir produknya nggak mantep-mantep banget ya, tapi kenapa orang pada beli gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita harus mencari produk yang diterima oleh pasar ya, bukan yang paling bagus gitu ya. Kalau yang paling bagus udah jelas harganya juga nggak mungkin murah ya. Nah, produknya paling mantep dan bisa jadi untuk menyiapkan itu nggak sebentar ya. Oke, jadi setiap bisnis sebenarnya punya punya ciri khas ya, punya konsekuensi masing-masing. Dan kita juga mesti memahami ketika kita jualan ya, jualan sesuatu atau menawarkan baik produk maupun jasa, itu jangan dipikir semua orang kenal ya dengan produk yang kita jual. Nah, jadi makanya kita harus selalu edukasi gitu ya. Mungkin teman-teman yang ikutan Zoom pada hari ini baru kali ini belajar bareng ya. Oh, ternyata ada Mas Elang gitu ya. Terus yang kedua kita coba pelajari pasar saat ini lagi ngetren produk apa. Nah, itu kita bisa tawarkan ya. Kita bisa jual. Nah, yang berikutnya kita juga bisa lihat kompetitor ya. Nah, kalau kita udah jalan usahanya, nah kita harus selalu juga memantau ya apa yang ditawarkan oleh kompetitor. Dan tidak ada salahnya ketika terutama kita baru mulai usaha, kita menjual produk orang lain sebagai reseller atau agen ya. Jadi tidak harus memaksakan, oh saya harus
punya misalnya produksi coklat sendiri, punya pabrik sendiri misalnya, itu apa nggak harus ya. Jadi kita bisa mulai dari memasarkan, nanti sambil kita menguasai produk knowledge, menguasai pasar, menguasai apa namanya medan pertempuran ya. Nah ini juga bisa kita lakukan gitu ya. Oke, kebanyakan orang Indonesia beli bila kenal penjualnya. Nah, bagaimana kita masuk ke komunitas yang beraneka ragam hanya untuk berjualan? Etikanya bagaimana? Ya, kalau menurut saya salah satu tujuan kita gabung komunitas kan memang pertama untuk punya network ya, untuk punya jaringan, untuk punya teman banyak. Nah, dan sebenarnya bagi saya pribadi tidak ada salahnya ya. Satu, kita masuk berbagai macam komunitas ya. Dan di komunitas-komunitas itu kita menawarkan apa yang kita jual. Hanya mungkin caranya diperhalus ya. Jadi enggak hari ini masuk komunitas atau daftar terus besoknya langsung promosi. Nah, itu kan aji mumpung banget gitu ya. Nah, atau sebenarnya kita bisa promosi ketika ada momen di mana mungkin ada event bersama, kemudian pertemuan, kita saling kenalan. Nah, di situ adalah kesempatan buat kita memperkenalkan apa yang kita usahakan atau bisnis kita gitu. Jadi nggak masalah gitu ya. Hanya kita lihat kondisi dan situasi, apakah memang saat ini bisa promosi gitu ya. Walaupun promosinya soft selling, enggak dalam rangka misalnya tiba-tiba maju ke depan panggung terus tiba-tiba promosi kan juga pasti teman-teman akan aneh gitu ya. Nah, tapi saya termasuk yang menyarankan terutama teman-teman yang belajar di kelas-kelas saya, termasuk Bu Alin, ayo Bu, gitu kan, cari komunitas yang lain. Jadi teman kita banyak ya. Kalau teman kita banyak, maka orang akan ingat gitu. Wah, nyari sajadah, oh Bu Alin gitu kan. Nah, karena komunitasnya banyak. Nah, ya, apalagi kan ibu-ibu bisa dibilang punya kesempatan lah lebih luas. Kadang kalau bapak-bapak tuh suka lebih males ya untuk nyari komunitas gitu ya. Udah berteman sama si A, si B, si C, ya udah nggak terlalu ini lagi itu. Dan di digital juga kita mesti bisa mendefinisikan sebenarnya target market kita siapa gitu ya. Jadi supaya kita nggak asal menawarkan ke semua orang, tapi promosi yang kita sampaikan itu relatif lebih efektif ya. Jadi nggak cuman sembarangan promosi membabi buta ke semua media sosial, semua umur, semua gender, semua komunitas gitu. Nah, kita mesti mendefinisikan target ya, karena target audiens kita mereka tidak peduli dengan apa yang kita tawarkan ya. Mereka hanya peduli dengan masalah yang mereka hadapi ya. Ada orang yang bingung, misalnya pengen umroh bagaimana gitu ya, ada kekhawatiran ya, ini berangkat apa enggak. Nah, sedangkan usaha kita misalnya bukan umroh misalnya ya. Nah, bagaimana kita bisa membantu mereka gitu kan, contohnya ya. Jadi berarti kita harus bisa mencari benang merah apa yang target market kita butuhkan dengan produk yang kita miliki ya, atau yang kita rekomendasikan. Nah, ini contoh menyusun target buyer persona ya. Ini biasanya di kelas workshop saya biasa memberikan ke teman-teman. Teman-teman harus bisa mengisi formulir ini. Jadi jelas ya. Buyernya itu mulai dari usia, gender, status, punya anak atau belum, lokasi di mana, siapa yang memutuskan untuk beli, pekerjaan atau tugasnya apa, ya, minatnya mereka apa, masalahnya yang buat mereka frustasi apa. Nah, ini yang kita harus petakan ya, sehingga nanti kita bisa nyusun
oh calon buyer ini ngumpulnya di media apa, mereka masuk di grup-grup mana. Nah itu yang kita sasar untuk promosi ya. Nah karena dengan kita punya pemahaman customer understanding yang sangat luas dan dalam, maka ini akan sangat-sangat berguna ya untuk bisa menjawab kebutuhan dari calon konsumen kita. Nah, kemudian ini juga ada contohnya value proposition canvas, mencocokkan antara apa yang kita tawarkan sama apa yang dibutuhkan sama calon pembeli ya. Oke, nah kalau kita sudah ketemu produknya sudah oke, target marketnya sudah dipetakan, nah baru kita menyusun strategi bikin toko ya, bikin toko online dan lain sebagainya. Nah, teman-teman mungkin sebagian besar sudah kenal ya sama media Telegram. Kita juga punya tempat belajar ya gratis. Mungkin teman-teman di KARI boleh silahkan gabung channel belajar bisnis ya. Nah, situ ada banyak sekali materi-materi yang kita sudah share. Oke, teman-teman, kita perlu ingat ya, mayoritas orang istilahnya belum berhasil jualan online karena apa? Karena mereka gagal menguasai traffic. Ya. Udah bikin toko di Facebook, di Instagram ya, bahkan sampai ke TikTok, YouTube, semuanya dibikin deh pokoknya akunnya. Ya, posting-posting udah bahkan hampir tiap hari, tapi kenapa belum laris manis? Nah, karena gagal mendatangkan traffic. Ya. Nah, dengan kita tidak berhasil mendatangkan traffic, mungkin teman-teman pernah diundang ya, pernah diundang sama siapa gitu di luar sana, ikut seminar ya. Bu, ada seminar bagus Bu, seminar bisnis ya. Seminar bisnis ini keren banget. Nah, pokoknya Ibu akan dapat pencerahan, motivasi sekaligus strategi bagaimana bisa financial freedom gitu ya. Bagaimana bisa memiliki impian-impian kita ya, rumah, kendaraan, umroh dan haji dan lain sebagainya. Wah, pokoknya ini keren banget. Nah, gratis lagi misalnya gitu ya. Atau seminarnya murah Bu, udah ikut. Nah ya, ternyata setelah kita masuk ke seminar itu ya, ujung-ujungnya ditawarkan untuk menjadi member network marketing ya, atau MLM ya. Saya tidak anti MLM, tapi saya tidak gabung ya, tidak merekomendasikan teman-teman juga ya. Tapi ada beberapa ilmu yang sangat bagus gitu ya. Ilmu apa? Ilmu mendatangkan traffic gitu. Jadi bagaimana orang-orang yang ada di bisnis tersebut mereka berkolaborasi ya, membuat tim kerjasama untuk mendatangkan traffic. Nah, kalau kita jualan sendiri kan kita pusing sendiri ya, ngedatangin orang untuk ke toko kita dari berbagai sosial media. Apalagi kalau kita belum punya karyawan, belum punya tim. Wah, udah gitu ya. Jadi kita harus berjuang lah untuk bagaimana mendatangkan traffic ya. Nah, karena dari traffic ini kan orang akan tersaring ya, mana yang tertarik, mana yang akhirnya beli. Nah, itu awal mulanya dari traffic gitu. Ya, nah ada beberapa rekomendasi ini yang istilahnya wajib ya. Kalau teman-teman mau jualan selain media chatting di WhatsApp dan Telegram, saya sangat rekomendasi teman-teman punya yang namanya website. Ya, minimal websitenya landing page, satu halaman. Nah, jadi orang ketika baca mereka paham apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan. Ya, dan mereka paham kalau misalnya mereka pengen konsultasi atau nanya lebih lanjut, mereka klik mana gitu ya. Kemudian media-media yang lain seperti Facebook, Instagram itu udah ibaratnya wajib lah ya, kalau kita punya bisnis harus ada Facebooknya, Instagramnya. Syukur-syukur ada media-media lain seperti YouTube ya, Twitter, Pinterest dan lain-lain. Nah, ini jadi kita membangun
strategi seperti jaring laba-laba ya. Jadi orang dari Facebook dia bisa cross check akun YouTube-nya, dia bisa lihat videonya. Oh bagus nih ternyata saya dapat manfaat gitu ya. Nah biasanya orang akan mau beli sesuatu kalau dia sudah merasakan manfaat dari kita. Nah makanya kalau yang jualan seperti makanan, minuman itu banyak yang sering memberikan tester ya. Bu saya jualan bolu enak, tapi nggak ada testernya, nggak percaya. Gitu ya. Saya jualan coklat, pasti ibu suka deh, ya. Tapi nggak ada testernya. Wah, saya lebih percaya yang ada di toko misalnya gitu ya. Nah, jadi makanya kita perlu istilahnya bagaimana membuat orang percaya dulu nih sama apa yang kita tawarkan gitu ya. Nah, Bu Rogayah nanya bagaimana bila buyer mau membeli dengan harga yang di bawah yang kita harapkan, ya. Nah, tergantung harga kita masih boleh diturunin apa enggak, gitu. Ya, kalau misalnya ada orang yang nawar, saya punya bisnis, ada beberapa, ada produk, ada jasa. Ketika misalnya saya salah satunya jualan sendal, ada orang nawar nih, Pak, boleh enggak sendalnya sekian? Oke, boleh. Tapi minimal order 100 pasang, gitu. Jadi nggak boleh cuma 10-20. Ya boleh nggak sekian? Boleh. Ya, tapi minimal 1000 pasang. Banyak banget. Iyalah, kita nggak ambil untung banyak-banyak ya. Jadi kalau harganya lebih turun lagi ya mau nggak mau kuantitasnya harus lebih banyak. Nah itu kalau harga kita bisa diturunkan ya, maksudnya masih ada margin. Tapi kalau nggak bisa, artinya dia nawarnya di bawah harga modal kita HPP, ya kita sampaikan ya bahwa harga kita paling rendah sekian, itu pun harus ada minimal order. Kalau mau silahkan, kalau nggak mau ya udah, ya silahkan cari toko sebelah ya. Karena kita tidak jual yang murah ya, kita jual yang bagus. Nah gitu. Ya, kita jual kualitas. Nah ya jadi kan sekarang udah banyak ya reels di Instagram itu video-video klipnya ya. Jangan bilang apa-apa mahal. Ya, nanti dikasih beneran nggak punya duit kan nyesek juga. Gitu. Nah jadi dari media-media yang kita punya ya, nah ini kita susun sedemikian rupa supaya bisa kita mengalirkan gitu ya, kita bikin funnel plan, kemudian orang awalnya ngelihat Facebook, ngelihat Instagram, terus dia tertarik, bagus nih bisa belajar jualan online gitu kan. Wah, akhirnya orang pelajari websitenya, dia buka-buka, dia makin yakin, nah orang bisa order ya. Contohnya seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman di sini ada yang pernah ditanya, Bu Nuning misalnya atau Bu Mezi, alamat websitenya apa gitu. Bu Nur Laila, alamat websitenya apa? Nah, kalau ada orang yang udah nanya seperti itu, ya, itu berarti salah satu ciri-ciri dia ingin mempelajari keseriusan kita dalam menjalankan bisnis, ya. Dan dia pengen mengetahui lebih dalam, lebih detail. Tapi dia nggak enak kalau nanya-nanya panjang lebar, ya. Nanya-nanya panjang lebar nggak beli kan juga nggak enak. Makanya daripada dia nanya-nanya panjang lebar, mendingan saya pelajari websitenya, kalau cocok saya beli, gitu. Ya. Nah, jadi ada beberapa yang kita harus kuasai, ya. Minimal ini mulai dari riset, amunisi jualan kita siapkan, jualan di marketplace, jualan di Google, baru jualan di sosial media. Ya. Nah ini biasanya kita kalau ditanya menguasai ini semua butuh waktu berapa lama? Biasanya 3 bulan. Ya. Biasanya 3 bulan bisa menguasai ini. Dengan catatan belajarnya serius ya. Oke, jadi dari media yang ada kita buat sales funnel, kita bikin rencananya bagaimana untuk bisa jualan online, dan ini ada tahapan-tahapannya untuk orang beli. Jadi kan orang dari lihat iklan nggak langsung beli ya, dia harus tertarik dulu, lihat-lihat dulu, mungkin ada interaksi, mungkin ada negosiasi, baru dia order gitu. Nah, adapun dengan media-media yang ada, ini kita bikin funnel plan ya, dan semakin banyak kolam yang kita punya, maka semakin besar kita bisa punya prospek ya, seperti itu.
Nah, ini di perusahaan kita juga bantu ya teman-teman kalau yang sudah punya perusahaan, misalnya Bu Rogaya udah punya tim ya. Saya punya karyawan di marketing ada 5 orang. Bisa nggak, coach, ajarin, bangun supaya mereka ngerti job desk-nya ya, tugas-tugasnya setiap hari apa aja. Nah, ini kita juga bisa bantu ya kalau teman-teman ada yang udah punya perusahaan, udah punya tim dan ingin scale up ya bisnisnya. Oke. Nah, dan yang berikutnya adalah bagaimana kita menyiapkan aset ya. Kalau tadi cuma bikin akun doang, setting mungkin nggak lama ya. Nah, yang rutin harus kita siapkan adalah aset ya atau konten. Nah, konten-konten ini yang harus kita siapkan supaya orang-orang jadi lebih tertarik dan yakin dengan apa yang kita tawarkan ya. Makanya sekarang banyak yang menjual template, menjual jasa desain, menjual jasa konten atau ngebantuin gitu ya. Nah, ini karena memang ya kalau nggak ada konten orang nggak percaya gitu kan, cuman promo ya orang nggak yakin gitu. Nah, makanya kita mesti menyiapkan beberapa amunisi jualan ya, seperti lead magnet, skrip undangan, proposal, terus pitch deck, materi sharing, product knowledge, gambar atau foto, katalog, kalau sekarang udah video ya, logo, identitas dan lain sebagainya. Nah, oke. Mungkin itu dulu sebelum kita lanjut. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Saya coba jawab yang belum terjawab apa. Oke. Nah, apakah termasuk diajari website? Aplikasi apa yang bisa dipakai? Maksudnya diajari website atau aplikasi apa? Kalau belajar di kelas, Bu Rogaya? Iya. Ya, jadi kalau misalnya ini kan Bu Rogaya pengurus Hikari juga ya. Nah, mungkin nanti boleh japri ya ke saya atau nanti juga saya sampaikan ke Bu Alin. Saya sih kalau misalnya memungkinkan berharap bisa kolaborasi dengan Hikari gitu ya, komunitas Hikari. Jadi teman-teman bisa menanyakan ya siapa yang mau belajar misalnya digital marketing intensif. Kita punya 2 pilihan, ada dua pilihan ya. Pertama kelas offline di Jakarta Timur, Rawamangun, belajar kalau mau kursus, atau yang kedua kalau misalnya nggak bisa yang offline bisa juga online ya. Jadi lewat Zoom dan itu pun juga dipandu ya. Dipandu supaya teman-teman bisa praktek. Nah, ya jadi walaupun ini kan kita pembelajarannya jarak jauh, terus udah gitu mungkin nggak ya gitu kan praktek ya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum pernah nyoba ya share screen. Nah, jadi kita biasanya pakai fitur share screen supaya teman-teman bisa bisa praktek ya. Nah, contohnya kita misalnya ya teman-teman kalau yang biasa berkomunikasi pakai WA gitu kan, contoh nih. Nah, misalnya ini saya share screen ya. Nah, jadi kita praktekkan dan teman-teman juga yang belajar bisa sambil praktek ya. Contoh misalnya, kita sama-sama praktek misalnya begini. Kita tes ya, kita coba tes teman-teman Hikari yang kalau yang udah pernah bikin status WA dilanjutkan ya. Kalau yang belum bikin kita coba bikin. Misalnya teman-teman coba tes
Nah, misalnya begini, siapa yang mau dibantu menguasai digital marketing? Nah, contoh ya, misalnya teman-teman boleh tes, Bu Nuning, Bu Mezi, Bu Nur Laila, ya, Bu Rogaya, coba bikin tes status seperti ini. Siapa yang mau dibantu menguasai digital marketing? Nah, posting, kirim, ya. Nah, kita kirim. Nah, nanti kan orang-orang akan lihat, ya, akan melihat. Nah, dari status yang sudah kita share, ya. Nah, ini status yang sudah kita share. Nanti kita tunggu aja, nggak usah kita nggak usah kita istilahnya lihat terus, ya, kita tinggal aja. Nah, kalau ada orang yang nanya gitu kan, ada orang yang nanya saya mau dong, misalnya Bu Alin nih, saya pakai ini Bu Alin. Bu Alin nanya, Pak, saya mau dong, bagaimana caranya menguasai digital marketing? Nah, teman-teman nanti bisa koordinasi juga sama Bu Alin gitu ya. Nah, karena Bu Alin udah belajar affiliate marketing. Nah, jadi teman-teman di Hikari bisa juga nanti belajar, terserah mau yang mana gitu ya. Kalau untuk kursus digital yang pasti ada biayanya. Tergantung mau yang kelas apa ya. Apakah saya maunya kelas pemula dulu, boleh. Atau saya maunya kelas komplit. Kalau kelas komplit sampai ke bikin website diajarin ya. Bikin website itu tingkatan yang bisa dibilang paling tinggi untuk standar bisa digital marketing ya. Gitu. Jadi tidak hanya website tapi juga aplikasi-aplikasi ya untuk memperindah iklan kita. Nah, ini karena saya co-host jadi saya juga bisa share security. Teman-teman bisa share screen. Kalau ada yang mau tanya dulu boleh, sambil kalau ada yang mau share screen boleh ya. Silakan. Oke, sambil menunggu teman-teman nih Pak, ada pertanyaan dari Ibu Hifiza. Kalau mau membuka usaha jasa, misalnya seperti konsultasi pendidikan, itu yang mesti disiapkan apa ya? Mungkin lebih ke izin juga ya, itu gimana cara mendapatkan izinnya di Indonesia? Jadi alhamdulillah kalau sekarang untuk buka usaha itu sangat-sangat gampang ya, bener-bener gampang banget. Kalau mau buka usaha jasa khususnya di bidang konsultan pendidikan. Yang pertama, kalau di Indonesia ini untuk pribadi perorangan itu cukup bikin NIB aja ya. Cukup bikin NIB berarti kita sudah punya legalitas bahwa kita punya usaha resmi gitu. Hanya saja ya untuk usaha tertentu seperti konsultan pendidikan tentunya kan perlu ada bukti ya. Bu Hifizah jadi konsultan ini memang punya sertifikasi apa gitu ya, atau lembaganya punya sertifikasi apa, atau bekerja sama dengan lembaga mana sehingga saya konsultasi di tempat ibu terpercaya gitu ya kan ya, mohon maaf ya, banyak juga teman-teman yang di Indonesia ini buka usaha ya, tapi akhirnya istilahnya pelanggannya banyak yang kecewa karena ya tempat usahanya itu bisa dibilang belum kredibel gitu ya. Termasuk kita punya lembaga kursus, lembaga pendidikan, bukan konsultan ya, lembaga pendidikannya kursus itu juga harus ngurus gitu kan, ngurus bukan hanya NIB tapi kalau kita perseroan terbatas ya atau PT gitu. Nah, belum lagi kalau misalnya butuh legalitas atau butuh rekomendasi dari kementerian atau dinas yang terkait, apakah dinas pendidikan atau dinas tenaga kerja dan lain-lain, itu juga kita harus mengurus. Nah, tapi itu sifatnya bisa sambil jalan ya. Karena yang paling utama itu yang penting teman-teman minimal banget punya NIB ya, nomor induk berwirausaha atau berusaha. Terus habis itu promosiin, udah gitu aja dulu.
Nah, nanti kan sambil promosiin sebulan 2 bulan, teman-teman akan melihat gitu ya, apakah usaha kita ini punya pasar apa enggak gitu. Jadi jangan sampai kita udah capek-capek mengurus semuanya, ternyata pasarnya susah. Ya, ya mendingan nanti bisa kita ganti gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ngurus segala sesuatunya, bahkan kalau misalnya usahanya makanan minuman nih, udah sampai halal, BPOM, ya terus punya apa namanya kelengkapan-kelengkapan lain ya. Tapi mohon maaf, ternyata jualannya nggak laku-laku. Ya, dan itu berbulan-bulan sampai setahun misalnya. Udah promosi jungkir balik, ya mungkin rezekinya belum di situ ya kan. Nah, jadi saya termasuk yang istilahnya minimal kita punya apa namanya persyaratan wajib aja dulu ya, sambil kita tawarkan ya gitu. Kan tidak semua orang akan nanyain gitu ya, oh Mas Lang nih menawarkan jasa konsultan pendidikan, emang apa namanya sertifikatnya Mas Lang apa? Misalnya kan nggak semua orang juga nanya gitu ya. Tapi kalau ada orang nanya, kita kalau udah siap kan lebih enak gitu ya. Nah, tapi yang utama kan kita menguasai apa yang kita jual atau produk yang kita tawarkan, kita menguasai gitu. Seluk-beluknya pokoknya benar-benar apa menguasai lah gitu ya. NIB, bukti sertifikat pribadi atau lembaga. Bagaimana cara mengaktifkan KRIS? Kalau untuk KRIS gampang sih, sebenarnya bisa dari kalau misalnya kita udah punya usaha kayak GoFood, GrabFood, biasanya mereka menawarkan gratis ya, atau kita bisa juga minta sama pihak bank gitu ya. Kita nabung di bank mana gitu kan, misalnya kemarin saya dapat, karena saya nasabah BSI, jadi ditawarin, Mas Lang mau nggak bikin KRIS gitu, karena mereka udah tahu saya punya usaha, jadi ditawarin. Gitu, monggo. Ada lagi teman-teman yang mau tanya, boleh. Sudah di Lubuk Bingga udah maghrib ya. Apakah mengaktifkan KRIS berbayar? Tergantung ya. Kalau mengaktifkan KRIS-nya kita dapat KRIS dari GoFood, GrabFood gratis karena kita memang punya usaha di GrabFood, GrabFood. Terus dari bank juga gratis ya. Terus kita juga punya platform buat pencatatan keuangan, itu juga mereka menawarkan KRIS. Jadi rata-rata sih gratis ya, rata-rata ya kalau untuk mengaktifkan KRIS gitu ya. Tapi kalau sebenarnya KRIS itu kan hanya sebagai salah satu sarana pembayaran ya. Dan tidak semua orang mau bayar pakai KRIS. Ya. Ada orang mau bayarnya cash, ada orang maunya transfer, ada orang maunya gesek pakai EDC gitu kan. Jadi ketika kita punya apa namanya KRIS, ya bisa dibilang itu menjadi salah satu kemudahan ya. Artinya kemudahan kita bisa menerima pembayaran dari berbagai channel gitu ya. Itu tapi itu bukan salah satu yang bagi saya sih bukan yang utama. Yang utama adalah bagaimana kita bisa menginformasikan kepada orang-orang sebanyak mungkin bahwa kita punya usaha gitu. Ya, sehingga orang percaya dengan usaha kita dan orang beli gitu ya. Kalau orang udah mau beli, kita misalnya cuma punya rekening banknya satu, orang akan rela buat bayar gitu karena dia butuh. Mas Lang nggak ada KRIS-nya, nggak ada. Mas Lang nggak ada edisi, nggak ada. Mas Lang nggak ada ini, nggak ada. Ya, mau transfer, nggak mau pulang. Gitu ya. Jadi apa namanya tidak istilahnya bisa itu bisa menjadi prioritas nomor sekian lah gitu ya. Bu Alin di Jackpreneur dapat gratis ya, bagi-bagi ya. Kalau yang KTP Jakarta ini alhamdulillah bisa ikut Jackpreneur ya. Tapi kalau teman-teman Tangsel kan nggak ikut Jackpreneur. Ya, gitu. Silakan, monggo. Oke, Pak Lang nih pertanyaan dari saya nih. Saya sekalian nih mau nanya juga.
Kalau produk kita tuh termasuk yang umum di banyak yang jualan. Gimana ya bikin orang tuh tertarik untuk beli sama kita? Produknya apa? Sebutin. Produknya misalnya kayak frozen foods. Itu kan Frozen food. banyak banget yang jualan juga. Oke. Nah, kalau kita jualannya sama seperti yang lain, maka kita harus membangun branding toko kita. Ya. Kenapa orang mau beli di titik-titik mart ya dibanding di toko punya tetangga? Nah, karena kalau di titik-titik mart itu lebih nyaman, bisa milih sepuasnya ya, tanpa perlu ditanyain panjang lebar gitu kan. Terus mereka nyaman, produk pilihannya banyak. Nah, jadi kita bisa menjual keunggulan toko kita ya. Toko kita pelayanannya ramah, nah, solutif ya. Jadi ketika misalnya orang belanja itu bahkan kadang-kadang dikasih resep itu. Ibu mau masak apa? Steamboat misalnya. Nah, kebetulan saya juga baru nyobain masak steamboat sendiri gitu ya. Nyoba-nyoba yang instan. Terus sebelumnya cuman biasanya dimasakin. Nah, terus ketika misalnya kita dapat pelayanan seperti itu kan jadi lebih menyenangkan gitu. Ternyata belanja di sini tuh asik ya. Nah, jadi orang bisa jadi belanja di tempat kita bukan karena barangnya sama di toko yang lain juga sama gitu. Tapi mereka mendapatkan sesuatu yang istilahnya plus ya kalau di tempat kita. Apakah pelayanannya, apakah mungkin lebih murah gitu kan? Apakah lebih nyaman atau misalnya suasananya lebih kekeluargaan gitu ya. Pilihan pembayarannya banyak. Nah, itu juga salah satu keunggulan. Gitu. Ya, jadi toko kita brandingnya apa? Sama-sama jualan elektronik misalnya, tapi toko kita memberikan yang lebih ya, sehingga orang mau belanja lagi gitu, Bu. Oke, kalau sifatnya masih online itu gimana untuk brandingnya? Nah, kalau sifatnya online berarti kan kita harus bisa membuktikan ya secara online. Saya pernah dapat apresiasi dari pembeli-pembeli ya. Kita jualannya sama dengan toko lain. Nah, tapi kita tanya ke pembeli kita, Pak, kenapa belanjanya di toko ini? Padahal kan di kota Anda ada. Ya, kenapa jauh-jauh ke kota kita belanjanya gitu kan? Soalnya kalau di sini enak, ya adminnya ramah-ramah, terus solutif, terus helpful, terus ini. Jadi kita walaupun jauh kita mau datengin gitu. Nah, itu yang bisa kita istilahnya jual ya, tawarkan seperti itu. Monggo. Ini saya jadi MC asik juga ya bisa nanya banyak. Ya, ayo yang lain daripada belum nanya. Yang lain kalau mau nanya silahkan ya, langsung aja open mic. Kalau saya punya toko online, tapi saya belum punya admin yang khusus gitu, masih semua saya pegang sendiri. Kadang-kadang saya suka berpikir ini nggak worth it gitu, kayak waktu tuh banyak tersita untuk saya mesti ngedesain juga, mesti publish juga, terlalu banyak gitu. Tapi kalaupun mau hire orang untuk jadi admin, akhirnya pengeluarannya dari kantong pribadi gitu. Iya. Nah, kalau menurut Pak Elang gimana? Perlu nggak dilanjutkan atau stop dulu? Oke, jadi sebenarnya kita bicara soal tangga bisnis. Ya, kalau tangga bisnis di awal kita belum istilahnya belum sanggup untuk membayar orang ya, walaupun cuma satu, operasional harian, tugasnya dia mulai dari misalnya nyiapin stok barang, terus packing, jawab-jawaban chatting. Kita belum punya misalnya budget ya, tinggal kita tanya diri sendiri apakah rela apa enggak tuh ya, istilahnya modalnya keluar dalam waktu beberapa bulan menawarkan seperti itu gitu ya. Kalau misalnya merasa kayaknya kalau ngerjain sendiri waktu sekian jam nggak worth it gitu ya, tapi memang sebenarnya itu konsekuensi ya. Dulu ketika kita awal-awal ngebangun bisnis ya, mau nggak mau dalam tanda kutip kita mengorbankan banyak hal ya. Misalnya waktu kita sama anak jadi berkurang,
terus apa namanya, yang dulunya kita sambil kerja juga sambil ngurusin usaha, akhirnya sering begadang dan lain sebagainya. Tapi anyway itu adalah salah satu apa, ya jadi perjuangan dan akhirnya jadi cerita gitu ya. Bagaimana kita membangun sebuah bisnis itu emang nggak gampang gitu. Atau mungkin di awal kita harus spend sekian budget untuk apa namanya, ada yang bantu usaha kita, tapi kita jadi bisa fokus ke yang lain gitu ya. Jadi dikembalikan kepada prioritas dan kesanggupan masing-masing ya. Tapi kalau saya menyarankan ketika memang kita bisa handle sendiri, kita handle aja dulu sendiri gitu. Berarti kita harus belajar bagaimana bisa manajemen waktu lebih baik, bisa kerja lebih cepat, bisa lebih bagus ya, atau bisa lebih fast respon supaya orang membeli itu nggak terlalu nanya panjang lebar, cepat order gitu kan. Di awal-awal memang ya harus merintis, berjuang dan harus semangat. Gitu. Oke, ini maaf nih kalau pertanyaan saya agak-agak detail. Kalau untuk menjaga emosi karena kita juga capek, karena kita juga udah ngorbanin waktu gitu. Gimana ya menjaga emosi biar kita tuh tetap santun menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, atau kadang kita udah ngobrol banyak tapi tahu nggak jadi gitu. Iya. Itu gimana Ya. cara bikin kita nggak marah gitu? Biasanya kalau itu lebih ke yang pertama tergantung karakter orang. Ya, memang ada karakter orang yang biar bagaimanapun dia ketahanannya lebih lama. Ya, tapi ada juga orang yang memang secara genetik dia ketahanan untuk sabarnya agak kurang. Kalau misalnya kita ada di posisi saya, kayaknya orang yang nggak terlalu sabar gitu ya, atau apa namanya, ketika ada orang yang nawar-nawar banget, wah kita jadi terpancing emosi juga gitu kan. Kalau misalnya kita ada di posisi seperti itu, saran saya misalnya kalau kita bisa libatkan keluarga, libatkan keluarga. Ya misalnya saya sama istri usaha bareng. Nah istri nggak sabaran, dia pasti akan bilang, nih tolong dong bantuin jawabin. Kamu kan lebih sabar, nah kamu tolong jawabin deh gitu. Ya dengan kita kolaborasi seperti itu akan ngebantuin ya. Atau sebaliknya apa namanya, ya itu untuk gimana kita bangun usaha ini supaya nggak kelelahan sendirian gitu ya. Karena kalau saya termasuk rekomendasi teman-teman ibu-ibu ya, itu bagaimana kita bangun usaha itu jangan sendirian, tapi harus kolaborasi sama pasangan ya gitu. Kalau yang belum punya pasangan bagaimana ya? Tadi didoakan semoga cepat punya pasangan. Gitu. Atau bisa juga minta bantuan orang tua. Nah, itu juga menjadi apa namanya? Istilahnya satu sisi menjadi penyemangat ya buat kita bangun usaha bisa lebih cepat dan apa ada energi lebih yang kita tidak harus membayar seperti karyawan gitu ya. Oke, monggo. Oke, ada lagi nggak nih teman-teman yang mau bertanya? Silahkan. Ini sebenarnya Pak Elang lebih dari pribadi aja ya, maksudnya Pak Elang juga punya online store sepertinya ya? Iya, dan online store-nya lebih dari 2. Oh wow, bisa ditulis mungkin Pak ya, kalau nanti mau cek-cek apa aja yang dijual. Beberapa online store kita ada di HP saya. Jadi teman-teman bisa lihat di WA saya itu ada beberapa yang sudah dipublish ya. Oke, berarti di status WA-nya ya biasanya muncul Di namanya. profil WA karena saya pakai WA bisnis. Oke. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya izin tutup majelisnya. Pak Elang, ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Silahkan. Kalau dari saya pesannya buat teman-teman manfaatkan kesempatan seperti ini ya buat belajar dan membangun jaringan, kenal sama banyak orang, karena itu adalah salah satu modal buat kita membangun bisnis. Kalau kita ya belajar banyak, menyimak banyak, tapi harus jauh lebih banyak praktek atau action. Itu dengan kita praktek, action, ketemu problem gitu kan, seperti
Ibu udah ketemu, wah saya nih waktunya terbatas, terus ngerasa nggak worth it, itu kan karena udah ngejalanin, ya akhirnya punya problem. Tapi kalau kita belum ngejalanin, kita nggak tahu problemnya apa, ya karena masing-masing bisnis, masing-masing orang problemnya beda-beda, gitu, ya. Dan sebanyak apapun teman-teman ikut training, e-course, workshop, ya, ikut pembelajaran dimanapun, kalau tidak dipraktekkan ilmunya ya tidak akan tidak akan berefek ke penjualan, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang tadi saya contohkan misalnya bikin status di WA, nah teman-teman coba bikin status yang sama, ya, yang mana itu bukan produknya teman-teman kan. Jadi teman-teman nanya begini, siapa yang mau saya bantu gitu ya? Siapa yang mau saya bantu untuk menguasai digital marketing, gitu. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman banyak orang gitu kan, banyak orang yang minta bantuannya, teman-teman bisa nanti kontak ke saya Japri, ya. Teman-teman istilahnya ada komisi ya yang mereferensikan gitu kan, dan Hikari juga dapat. Nah, ya, jadi dua-duanya dapat gitu. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalnya mau ada tambahan atau setelah nanti ditutup, feel free to contact ya. Tapi mohon maaf kalau misalnya kadang-kadang slow respon karena saya suka ngajar ya, pagi, siang, sore, malam. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Putri ada yang mau disampaikan? Oh, enggak ya, aku pikir mau nanya. Oke. Palang, terima kasih banyak atas waktunya. Masya Allah, udah kesibukannya beraneka ragam masih mau hadir di sini. Terima kasih. Yuk kita tutup teman-teman majelis hari ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, terima kasih Palang. Saya sebagai MC mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan. Yang benar hanya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Palang. Terima kasih Palang, Mbak Ganda.